Shalom, selamat pagi. Nanti kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi seluruh sidang jemaat yang akan mendengarkan firman-Mu. Berikan hikmat marifat yang dari surga. Segala kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar, kami ikat segala pekerjaan itu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan sama-sama buka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 44 sampai ayat yang ke-45. Saya akan bacakan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini judulnya adalah jemaat yang mula-mula, ya, di mana mereka tidak ada yang kekurangan, ya, karena yang kelebihan harta, ya, mereka menyerahkan kepada rasul-rasul untuk dibagikan kepada jemaat. Jadi itulah keadaan gereja yang mula-mula, ya, sesuai dengan firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 katakan, himpunkanlah hartamu di surga. Ya, jadi kalau kita memberi persembahan kepada Tuhan itu kita bagaikan menghimpun harta di surga. Kalau di dalam Amsal pasalnya yang ke-11 ayat 24, sana dikatakan, ada yang menyebar harta, tapi dia akan bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun dia selalu berkekurangan. Bahkan di dalam Markus, ya, pasal 4 ayat 20 dikatakan, ya, orang yang menabur di tanah yang baik, dia akan menuai 30 kali, 60 dan 100 kali lipat. Itulah, ya, sebabnya, ya, firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 6, orang yang menabur banyak dia akan menuai banyak, orang yang menabur sedikit dia juga akan menuai sedikit. Karena Galati 6 ayat yang ke-7 mengatakan Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu yang akan dituai. Kalau bahasa Jawa lebih mantap, ya, mengatakan Allah ora kena diajak beguyon. Apa yang ditabur itu dia akan menuai. Ya, puji nama Tuhan. Lalu dikatakan firman Tuhan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau di dalam Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 38 tertulis, berilah maka kepada kamu akan diberi. Itu bahasa Yunaninya yaitu berilah itu didimus. Didimus itu artinya kembar. Jadi setiap apa yang kita berikan, pasti Tuhan akan mengembalikan kembarannya. Ya, puji nama Tuhan. Jadi ini adalah pekerjaan gereja mula-mula. Jadi tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Ya. Mereka mengatakan kepunyaan mereka itu kepunyaan bersama.
Ini gereja mula-mula. Nah, gereja akhir nanti, kalau porsinya gereja akhir itu 2 kali ganda, ya, kita bisa membayangkan apa yang akan terjadi nanti. Itu nanti akan terjadi ya sebelum pengangkatan gereja benar-benar ya, di dalam Yesaya pasalnya yang ke-60 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5 ya. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian, dari Eva, mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing, domba, kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semua akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Ya, ini yang akan terjadi ya dalam kegerakan, yaitu hujan akhir ya, atau gereja yang akan diangkat nanti ya. Sebelumnya ini pasti terjadi. Jadi ada gereja mula-mula, itu porsinya 1, yaitu hari yang ke-50 Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Tapi gereja akhir nanti porsinya 2 kali lipat. Jadi kita bisa membayangkan ya apa yang akan terjadi dalam kegerakan hujan akhir nanti. Ya, bukan hanya kekayaan yang kita dapati ya, tapi mujizat-mujizat ya. Kalau gereja hujan awal ya, orang yang lumpuh dari lahir bisa disembuhkan oleh rasul-rasul. Juga Petrus ya, waktu berjalan ya, mereka terkena bayangan ya, bisa sembuh. Orang-orang yang sakit ditaruh di pinggir-pinggir jalan. Nanti kalau Petrus lewat terkena bayangan itu bisa sembuh. Inilah pekerjaan gereja hujan awal yang porsinya hanya 1. Ya, kalau nanti gereja hujan akhir itu porsinya 2 kali lipat. Kita bisa bayangkan mujizat-mujizat apa yang akan terjadi, dan mari kita mempersiapkan diri untuk mengikuti kegerakan hujan akhir yang sebentar lagi ya pasti akan digenapi janji-janji Tuhan itu. Ya, sekiranya sekian firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Kita akan bersama. Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur pada pagi hari ini Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami, supaya kami, haleluya, senantiasa menabur. Firman katakan jangan jemu-jemu berbuat baik, tapi kita akan menuai pada waktunya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami mempersiapkan hidup kami untuk menyambut kedatangan yang kedua kali, supaya kami senantiasa menguduskan segenap tubuh jiwa roh kami, supaya Tuhan bisa memakai kami untuk menjadi alat-Mu pada kegerakan hujan akhir nanti. Kami berdoa untuk bangsa negara Indonesia ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan berkati keselamatan, Tuhan berkati pertobatan. Saat ini Tuhan di Indonesia ini ada haleluya sedikit
masalah yaitu virus corona. Oh Tuhan, kami percaya bahwa Engkau campur tangan. Engkau menyembuhkan hamba-hambamu, anak-anakmu, bahkan semua yang terkena terinfeksi yaitu COVID-19 ini Tuhan. Engkau sembuhkan dalam nama Yesus, kami percaya mereka semua sudah Engkau sembuhkan. Juga kami berdoa untuk para dokter, para medis yang sedang yaitu melakukan tugas-tugas mereka, supaya Tuhan tutup bungkus dengan darah Yesus, supaya mereka tidak terinfeksi dengan haleluya virus ini Tuhan. Dan Tuhan menyatakan mujizat dalam nama Tuhan Yesus, virus corona yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di seluruh dunia ini mati dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilurmu, haleluya, semua yang sakit sudah sembuh. Innal hasantara, ikinal. Oh, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk pimpinan kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri DPR, MPR, kepada Gubernur, yaitu Camat, Lurah, RT, RW, semua Tuhan berkati, Polri, TNI, semuanya Tuhan berikan mereka tanggung jawab untuk melakukan tugas-tugas mereka melakukan dengan jujur, dan mereka boleh takut kepada Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih segala. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dengan haleluya, jiwa-jiwa boleh berdatangan untuk mencari Engkau. Segala kemuliaan, segala hormat kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman bahwa pada besok minggu kedua yaitu tanggal 14 Juni kita sudah diizinkan beribadah di gereja. Mari kita mau berduyun-duyun datang ke rumah Tuhan. Sekian pengumuman, terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.